selanjutnya nanti nanti pasti akan dijelasin oleh pemateri ya, PPKM 5 bidang itu apa, sebenarnya lebih dari 5 bidang ya, tapi yang lebih, digiatkan itu ya 5 bidang ini. Nah, kalau adik-adik semua berminat, punya ide kreatif, aduh pengen meneliti ini benar nggak sih pengaruh ini terhadap ini. Nah, itu kita bisa adakan penelitian. Nah, penelitian itu bisa didanai kalau kita bisa menulis. Kalau adik-adik punya kemampuan menulis proposal dengan baik, maka kalau punya kemampuan menulis proposal dengan baik, terus idenya itu original, idenya itu kreatif, inovatif, bermanfaat bagi orang lain, maka itu akan didanai dan kita bisa melakukan penelitian itu untuk tanpa harus terhambat oleh dana gitu. Di samping itu, kalian juga bakal dapat sertifikat yang nantinya digunakan sebagai pendamping ijazah seperti yang dikatakan oleh Kak Ziah tadi. Pendamping ijazah itu adalah keterangan-keterangan bahwa kita punya banyak kegiatan loh selama kuliah gitu. Nanti jadi kalau kita udah tamat, kalau kita melamar pekerjaan, SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah itu dapat dijadikan sebagai nilai tambah bagi kita untuk mendapatkan pekerjaan. Seperti itu kira-kira. Ya, mudah-mudahan adik-adik yang hadir hari ini bersemangat mengikuti kegiatan ini dari pagi sampai dari awal sampai akhir meskipun hanya melalui Zoom gitu. Mudah-mudahan tahun depan kita udah bisa mengangkatkan kegiatan-kegiatan HMJ itu dominannya langsung ya, dominannya itu di kelas dan sedikit yang daring. Kemudian terima kasih juga kepada pemateri yang sudah hadir di acara mahasiswa kami. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia untuk berbagi ilmu nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa pendidikan IPA. Akhir kata, marilah kita buka acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan ini, secara resmi kegiatan ini Ibu buka. Sampai di sana dulu sambutan yang Ibu berikan. Selamat kepada panitia, semoga acara ini berlangsung lancar sampai akhir nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rani Oktavia MPD. Acara selanjutnya, pengenalan CV narasumber kita pada kali ini diserahkan kepada untuk share screen. Debbie, Ibu izin live ya, yang lain Ibu izin keluar dulu ya, izin pamit dulu. Baik, Ibu Bu. mau ke Padang. Sekarang Terima lagi kasih, Bu. Mau ke Padang. Terima kasih, Bu. Oke, semoga lancar ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Amin, Bu. Mungkin sekali lagi untuk operator bisa di-share screen pengenalan CV narasumbernya. Sebentar ya Debbie, lagi hubungi operator. Baik, Kak.
Baiklah, terima kasih kepada Kak Nurul yang udah nge-share screen. Nah, bisa dilihat ya bahwasanya narasumber kita kali ini bernama Aprizal Saputra, merupakan mahasiswa S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, di mana prestasi dan penghargaannya itu udah banyak banget. Ada peraih pendanaan PKM 2021, ada PLN IC 2021, peserta pertukaran pelajar UNP UNES pada tahun 2021, peserta PIMNAS 34 di UGM pada tahun 2020, dan peserta KKC TBN pada tahun 2020, dan peraih pendanaan PMW UNP pada tahun 2020 dan merupakan peserta pertukaran mahasiswa tanah air pada tahun 2020. Dan riwayat organisasinya Bang Aprizal Saputra ini merupakan pengurus HMJ TMFT UNP pada tahun 2019 sampai tahun 2020 dan merupakan koordinator Departemen Keilmiahan PPIPM UNP. Mungkin langsung saja ya kita sambut pemateri atau narasumber kita kali ini, yaitu Bang Aprizal Saputra. Kepada Saudara Aprizal Saputra dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya kedengaran, Panitia? Kedengaran, Bang. Kedengaran, Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Aprizal Saputra, mahasiswa jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Alhamdulillah udah juga banyak kegiatan telah diikuti sama prestasi yang telah dicapai. Kemudian juga aktif di organisasi itu di Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Kemudian pada tahun ini diamanahkan juga menjadi koordinator Departemen Keilmiahan PPIPM Universitas Negeri Padang. Oh ya, mohon maaf itu ada sedikit kesalahan, itu saya peserta PIMNAS 33 tahun 2020 Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah pada tahun 2021 ini juga meraih pendanaan PKM itu nominalnya 10 juta kurang 10.000. Tapi ya sama-sama kita tahu pada tahun ini UNP tidak ada yang sampai ke tahap PIMNAS, cuman sampai ke pendanaan dari seluruh tim. Mungkin langsung aja kita masuk ke materinya, moderator. Boleh, Bang. Oke. Saya nggak bisa share screen soalnya nih. Bagaimana? Udah kelihatan share screen saya? Udah, Bang. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sedikit ulasan CV atas prestasi-prestasi yang pernah saya raih. Mungkin cukup jelas untuk seluruh peserta pada siang hari ini. Ada alasan kenapa kita itu perlu memiliki prestasi selain untuk diri pribadi, tetapi juga untuk instansi kita, Universitas Negeri Padang ini. Bahwasanya untuk IQ2 itu indeks kinerja utama universitas itu mengacu kepada kegiatan mahasiswa di luar kampus. Artinya kita harus aktif tidak hanya di kampus, tidak hanya pandai secara akademik, tetapi juga harus pandai dalam non-akademik.
kegiatan-kegiatan di luar kampus itu ada PKM, Pilmapres, KMAE, KRI, KKCTBN, itu kalau biasanya di teknik ada kayak gitu. Kemudian ada event-event dari BUMN ataupun dari instansi seperti lomba karya tulis ilmiah atau sebagaimana macamnya. Kemudian bagi mahasiswa sendiri itu memiliki dampak yang sangat luar biasa. Karena dari kegiatan-kegiatan tersebut, dari lomba tersebut, itu kita akan menambah wawasan dan pengalaman, menjalin silaturahmi dan relasi sesama mahasiswa dari seluruh universitas yang ada di Indonesia ini, kemudian mengembangkan potensi diri yang ada dari kita mahasiswa, serta nantinya jika ada kegiatan offline, nanti kita akan mendapatkan studi banding, bagaimana sih dengan kampus di luar sana, bagaimana keadaan mahasiswa di kampus di luar sana. Kemudian mendapatkan pendanaan untuk merealisasikan ide, dan jika kita juara masuk dalam kategori juara 1, 2, atau 3, itu biasanya UNP membebaskan UKT dan skripsi. Kemudian, dari sejarahnya, sebenarnya PKM ini udah lama, dari tahun 97, cuman namanya bukan PKM, tetapi namanya KAM, Karya Alternatif Mahasiswa. Seterusnya diubah ditambah dengan pengembangan budaya kewirausahaan di perguruan tinggi. Barulah pada tahun 2021 diganti nama dengan nama PKM. Mulai tahun 2002, PKM ini langsung dikombinasikan dengan PIMNAS. Setelah didanai, langsung dibuat model atau alat atau prototipe atau langsung menjalankan programnya. Setelah itu baru dilakukan Pekan Ilmiah Mahasiswa. Mulainya Pekan Ilmiah Mahasiswa itu terjadi pada tahun 2002. Adapun PKM dikembangkan untuk menghantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreatif dan inovatif berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi. Artinya dalam PKN ini kita tidak jauh dari penerapan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Adapun tujuan dari program kreativitas mahasiswa ini yaitu kita mempersiapkan sumber daya manusia yang berorientasi kepada masa depan, future, yang ditimpa dengan transformasi pendidikan tinggi serta menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing, dan berkarakter Pancasila. Serta dengan kegiatan ini nantinya mahasiswa dapat menjadi pribadi yang tahu dan taat dengan aturan, disusul dengan kreatif dan inovatif, serta menjadi objek kooperatif dalam membangun keberagaman intelektual. Artinya dalam PKM ini kita tidak main-main. Karena PKM ini setiap tahunnya panduannya itu keluar. Jadi taat di sini maksudnya tuh bagaimana kita menulis proposal itu sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Tidak asal tulis saja. Kemudian kita juga diminta untuk kreatif dan inovatif dalam memberikan ide. Dalam menulis proposal itu, kita tidak hanya sekedar menulis, tapi apa yang kita tulis itu memberikan dampak yang luar biasa, sekreatif mungkin dan seinovatif mungkin. Untuk menulis proposal sendiri, kita harus memiliki modal, tetapi modal itu tidak hanya dimiliki oleh mahasiswa saja, tetapi juga harus dimiliki oleh dosen. Karena dalam kegiatan PKM itu tidak hanya mahasiswa yang diminta aktif, tetapi peran dari ketiga pihak, yaitu mahasiswa, dosen, dan pihak instansi penyelenggara universitas. Tetapi lebih didominankan kepada mahasiswa karena yang diminta adalah ide kreatif dari mahasiswa. Adapun yang pertama, kita harus paham PKM dan PIMNAS beserta seluruh aturan dan panduannya. Itu wajib kita pahami sesama, tidak hanya oleh mahasiswa tetapi dosen pun juga wajib. Kemudian juga harus paham dengan keadaan atau aturan yang berlaku. Bagaimana kalau sekarang saat ini itu kita dalam masa pandemi sehingga kita harus mengetahui pelaksanaannya online kah, offline kah. Kita juga harus tahu berapa dana yang akan diberikan oleh Simbermawa itu. Karena dalam PKM itu waktu di tahun 2020 maksimal uang yang diminta, dana yang diminta itu 12 juta. Untuk tahun 2021 ini maksimal dana yang diminta itu 10 juta. Jadi kita harus mengetahui dulu, harus paham dulu apa teknis dari pelaksanaan PKM tersebut.
Ya, untuk PKM sendiri itu ada namanya PKM 5 bidang. Itu dalam PKM 5 bidang itu masuk ke dalamnya itu PKMR, riset, kemudian PKM kewirausahaan, kemudian ada PKM pengabdian masyarakat, kemudian penerapan iptek, serta ada karsa cipta. Itu masuk ke dalam PKM 5 bidang. Kemudian ada juga gagasan futuristik konstruktif, dan ada PKM karya tulis, itu termasuk ke dalamnya gagasan tertulis, artikel ilmiah. Dan pada tahun 2021 ini nih cabang baru dari PKM yaitu khusus mahasiswa vokasi, artinya mahasiswa D3 atau D4 itu PKM karya inovatif. Nah, jika diskemakan itu kegiatan PKM 5 bidang itu masuk ke dalam ini PKM, PKMR, PKMK, PKMPM, PKMPI, PKMKC, PKM GFK, dan PKMKI yang khusus mahasiswa vokasi tadi, itu dimulai dengan kegiatan penulisan proposal. Kemudian pendanaan, setelah pendanaan dilakukanlah kegiatan sesuai dengan proposal yang telah diajukan. Nanti setelah kegiatan dilakukan, maka mahasiswa akan melakukan MONEF, monitoring dan evaluasi, itu namanya PKP 2, peninjauan kegiatan kemajuan pelaksanaan. Barulah nanti setelah itu ditetapkan sebagai peserta PIMNAS dari PKM yang 5 bidang ini. Sedangkan untuk PKM GT dan AI itu cuma diberikan, itu kita cuma membuat karya, kemudian dilakukan penyeleksian. Setelah dilakukan penseleksian baru mendapatkan insentif, dan tapi tidak masuk ke dalam PIMNAS. Alur kegiatan PKM itu penerbitan pedoman itu dilakukan oleh Belmawa. Belmawa itu nanti kalau di UNP kemudian dilakukan penyusunan proposal, evaluasi internal oleh universitas, mahasiswa mengunggah proposal PKM, validasi dan sebagainya, itu dilakukan di universitas oleh internal di UNP. Setelah melakukan penguploadan, barulah selanjutnya dilakukan penilaian oleh usulan. Ini dilakukan oleh pihak Belmawa. Seterusnya penetapan penandatanganan kontrak itu setelah didapatkan bahwasanya ada mahasiswa dari UNP yang lulus pendanaan. Barulah penyaluran dana dan insentif. Ini dilakukan oleh Dikti. Kemudian setelah mendapatkan pendanaan, mahasiswa harus mengerjakan pelaksanaan dari proposal yang telah dibuat, pelaksanaan PKM 5 bidang, kemudian mahasiswa membuat laporan kemajuan, laporan akhir, video bagi PKM GFK. Setelah itu, setelah melakukan hal tersebut, lanjut kepada penilaian laporan, karena tadi kita sudah melakukan penguploadan, maka dilanjutkan dengan penilaian laporan. Dari penilaian tersebut, nanti baru didapatkan tanggal, jadwal kapan akan dilaksanakan MONEF atau PKP 2, penetapan pelaksanaan, penilaian kemajuan pelaksanaan kegiatan PKM 5 bidang, dan mahasiswa mengunggah video presentasi ataupun laporan ataupun kemajuan kegiatan. Barulah dilakukan yang namanya penilaian presentasi. Untuk tahap awal ini presentasi pada laporan kemajuan tersebut. Bagaimana teknis yang telah dilakukan, seberapa persen pencapaian telah dilakukan selama kegiatan, mulai dari pendanaan hingga saat melakukan PKP 2. Seterusnya, barulah mahasiswa melakukan penguploadan laporan akhir pada PKM 5 bidang dan PKM GFK. Nanti divalidasi dan selanjutnya nanti jika lulus, itu penilaian laporan akhir, nanti akan didapatkan peserta PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Itu tuh nantinya akan dilakukan oleh Puspesnas, Pusat Prestasi Nasional. Tetapi untuk penilaian proposal sampai laporan akhir itu dilakukan oleh pihak Sibelmawa. Oke, pertama itu kita akan masuk kepada program kreativitas mahasiswa pada bagian PKMR, yaitu Riset Eksata Sosial Humaniora. Secara umum mengungkapkan fakta atau fenomena melalui pendekatan ilmiah.
dengan secara khusus inovatif dalam menemukan suatu kebaruan atas suatu fenomena yang membuktikan suatu hipotesis baik pada suatu disiplin ilmu maupun pada multidisiplin ilmu. Sehingga menghasilkan summasi berupa informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam rangka mengatasi persoalan yang ada di masyarakat. Dengan tujuan menumbuhkan minat dan kemampuan peneliti dari mahasiswa dengan memahami metode penelitian, cara analisis data, menghasilkan data berkualitas dan berpotensi untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah, serta berpeluang menghasilkan paten yang bermanfaat bagi masyarakat akademik maupun masyarakat luas. Secara garis besarnya, PKM riset ini terdapat itu jenis risetnya, yaitu riset eksakta, riset sosial, dan riset sosial humaniora. Adapun pada riset eksakta, karakteristik itu objek menitik beratkan kepada fenomena alamiah sesuai hukum-hukum fisika, kimia, dan biologi. Artinya untuk kasus ini itu lebih menitik beratkan kepada mahasiswa dari Fakultas FMIPA kebanyakan. Fakultas FMIPA, Fakultas Teknik, yang melibatkan tentang ilmu-ilmu dan hukum-hukum fisika. Kemudian dengan contoh bidang aplikasi itu pada kedokteran, kesehatan, farmasi, teknologi, material, matematika, dan kebumian. Adapun untuk riset sosial, itu menitik beratkan pada fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti bidang perekonomian, hubungan antar manusia, sosiologi, manajemen, dan politik. Contohnya itu pada bidang ekonomi, ada bidang sosial, psikologi, manajemen, dan politik. Ada juga namanya riset humaniora, objek riset fokus pada aspek dasar perilaku dalam kehidupan manusia. Bagaimana keberadaan manusia pada masa pandemi ini bisa masuk dalam kategori riset humaniora, seperti adat dan budaya, filsafat, kemudian kepercayaan hukum dan etika. Dari tersebut juga terdapat riset empirik. Ini lebih kepada metode untuk pengambilan data. Karena kalau riset empirik dilakukan dengan alat ukur yang jelas dan tervalidasi dalam pengumpulan data, sedangkan pada riset non-empirik itu tidak menggunakan alat ukur, tetapi cenderung menggunakan subjektif yang tinggi dengan hal penggalian data atau informasi. Biasanya riset non-empirik ini seperti wawancara atau bertanya langsung dengan narasumbernya. Kalau riset empirik itu dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang telah ditetapkan, sehingga riset empirik ini nanti dapat diaplikasikan pada jenis risetnya, yaitu riset eksakta, sedangkan riset non-empirik itu dapat diaplikasikan pada riset sosial ataupun humaniora. Tetapi tidak menutup kemungkinan riset eksakta juga dapat menggunakan jenis riset non-empirik. Dengan inti kegiatan yaitu pengamatan yang mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi terbaru. Sebenarnya inti dari kegiatan PKMR itu untuk mengungkapkan informasi terbaru sesuai dengan bidang ilmu ataupun dengan lintas bidang ilmu. Adapun persyaratan dalam kegiatan PKM riset ini itu anggotanya maksimal 5 orang dan minimal 3 orang. Dengan mahasiswa dari satu perguruan tinggi yang sama. Kemudian bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua ataupun dengan bidang ilmu anggota. Selanjutnya itu dengan total pendanaan yang dapat diminta itu minimal 5 juta. Untuk PKM itu semua dana diminta minimal 5 juta dan maksimalnya 10 juta. Adapun dari kegiatan PKM riset ini, luaran yang diharapkan yaitu adanya laporan kemajuan dari kegiatan, laporan akhir dari kegiatan, artikel ilmiah ini sangat wajib untuk PKM riset. Kemudian produk atau program, jika nantinya ada dilakukan program pada masyarakat untuk kegiatan riset sosial. Untuk memulai menulis proposal PKMR itu perlu membaca dan memahami, mendalami artikel yang sudah terbit pada jurnal untuk menentukan ide penelitian, karena pada artikel PKMR ini kita lebih menitik beratkan kepada riset, sehingga kita perlu menemukan ide, mencari ide-ide itu dan menitik beratkan mencari dengan permasalahan yang sama dengan objek yang berbeda pada sebelumnya.
Kemudian pikirkan keterbaruan dari permasalahan tersebut atau keunikan topik yang akan diteliti. Jika objek tersebut telah diteliti, ngapain lagi kita teliti? Itu kita harus ada keterbaruan. Kemudian pikirkan urgensi dari penelitian itu. Apakah ini sangat penting atau tidak? Apakah ini memberikan manfaat yang luar biasa atau tidak? Apakah ini terbaru atau tidak? Itu tentu kita harus memikirkan. Selanjutnya, program kreativitas mahasiswa kewirausahaan yaitu PKMK. Pada PKMK itu terdapat jenis produk ataupun barang. Pada PKMK ini kita tidak hanya sekedar mencari untung saja untuk kegiatan PKM ini, tapi lebih memberikan solusi dari usaha yang kita berikan. Adapun jika produk itu tersebut barang, itu model barang baru, modif produk, atau novel atau komik, dan sebagainya, itu jenis barangnya termasuk jenis produknya termasuk kategori barang. Sedangkan untuk produk jasa itu seperti event organizer, konsultasi dan pengolahan data, ataupun antar barang, itu masuk ke dalam jenis produk jasa. Namun sesuai yang setelah saya sampaikan tadi, bahwasanya PKMK ini lebih mengutamakan tantangan intelektual yang mendasari lahirnya komoditas usaha baru dan unik. Komoditas usaha yang diciptakan harus merupakan jelmaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh tim mahasiswa. Artinya PKM ini bukan hanya mencari untung, tetapi lebih kepada memberikan solusi. Misal kita ada sebuah menemukan, misal anggaplah daun mangga. Daun mangga ini berpotensi untuk dijadikan obat kulit, misal. Artinya kita bisa menjual atau mengolah daun mangga tersebut jadi barang yang bisa dijual dengan memberikan manfaat, yaitu bisa mengobati kulit. Artinya PKMK ini tidak hanya mencari untung, laba atau rugi saja, atau tidak hanya sekedar menjual belikan saja, tetapi lebih mencari penggunaan ilmu kita dalam PKMK ini. Tujuannya itu untuk memotivasi dan membuka peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif inovatif sebagai bekal berwirausaha sebelum atau selesai menyelesaikan studi. PKMK diharap menjadi cikal bakal kemunculan produk usaha di Indonesia sebagai karya mandiri bangsa. Ini yang dikatakan penting tadi, PKMK tidak semata-mata berorientasi pada laba atau profit, akan tetapi lebih mengutamakan pada kreativitas produk dan aktivitas usaha. Pada PKMK ini kita juga dituntut untuk mengeluarkan yaitu laporan kemajuan, laporan akhir dari kegiatan, produk usaha yang kita jalankan, kemudian artikel ilmiah dari usaha tersebut. Lantas bagaimana cara kita untuk menulis PKMK ini? Untuk PKMK ini, kita harus mengawali dengan mindset bahwasanya Anda bukan pembisnis, tetap bukan untuk membantu masyarakat. Awali mindset Anda bahwa Anda akan berbisnis bukan untuk membantu masyarakat. Kemudianlah bermimpilah Anda untuk menjadi pengusaha. Konsepnya gitu, bermimpilah untuk menjadi pengusaha. Bisnis yang diimpikan harus berlanjut, bukan berhenti setelah program PKM ini. Kemudian bayangkan Anda akan mengajukan dana permohonan ke lembaga atau lembaga lain, yakinkan prospek bisnis Anda memiliki prospek yang baik, peluang pasar yang bagus, cost flow untuk 5 tahun ke depan sangat menjanjikan, bantuan dana di awal adalah untuk modal sebagai starter usaha. Jadi perputaran modal merupakan strategi untuk kelanjutan usaha. Artinya kita diminta sebagai mahasiswa ini, kita diberikan dana 10 juta misalnya pada PKM kewirausahaan ini, kita harus bisa mengolah keuangan itu, bagaimana cara mendapatkan labanya, laba dari kegiatan PKM ini. Ada juga selanjutnya yaitu program kreativitas mahasiswa, itu pada kategori pengabdian masyarakat. Pada PKM PM ini, pengabdian kepada masyarakat itu berlandaskan kepada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Sustainable Development Goal, dengan target mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Tujuannya yaitu memberikan pelajaran kepada mahasiswa tentang potret masyarakat, mitra,
menumbuhkan tenggang rasa dan solidaritas terhadap masalah yang dihadapi masyarakat mitra. Kemudian dari permasalahan tersebut, kita mahasiswa diminta untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, pada PKMPM ini itu ada ciri khusus, yaitu cakupan kegiatan pada wilayah, desa, nagari, dan memiliki pekerjaan masyarakat yang relatif sama. Artinya untuk dapat melakukan kegiatan PKMPM ini, kita dapat mencari mitra, yaitu pada satu mitra dengan wilayah kegiatannya itu pada desa, nagari, dan memiliki pekerjaan masyarakat yang relatif sama, misalnya seperti petani, kelompok usaha tani tersebut. Dengan ruang lingkup, itu memberikan kepada masyarakat kewirausahaan masyarakat non-produktif untuk pembentukan wirausaha baru, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memecahkan persoalan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan, serta dilakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk lainnya. Proposal PKMPM ini disusun dengan melampirkan surat pernyataan ketersediaan bekerja sama dengan mitra, itu mitranya itu masyarakat. Agar dapat mengetahui rencana program yang akan dijalankan, surat pernyataan tersebut cukup ditandatangani oleh ketua kelompok dan ketua kelompok dari mitra tersebut. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, mitranya yaitu usaha tani. Dengan luaran kegiatan yaitu laporan kemajuan, laporan akhir, buku pedoman, dan artikel ilmiah. Perlu digarisbawahi bahwasanya pada kegiatan PKMPM ini, itu masyarakat mitra yang dimaksud adalah mitra non-profit. Artinya pendapatan dari mitra tersebut itu tidak bisa ditebak setiap bulannya. Adapun untuk melakukan penulisan proposal PKMPM ini, PKMPM harus didasari oleh permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan dibutuhkan oleh masyarakat mitra tersebut. Selanjutnya itu jangan menuliskan PKMPM berdasarkan keinginan kita, tetapi menulislah proposal PKMPM ini berdasarkan keinginan dari masyarakat. Kemudian mitra dari kegiatan PKMPM ini bersifat kelompok yang berada pada satu wilayah, desa, atau kenagarian. Selanjutnya, perlu dilakukan observasi awal untuk menemukan kelompok masyarakat dan analisa masalah, kemudian menawarkan solusi bagi masyarakat tersebut. Ya, selanjutnya ada itu program kreativitas mahasiswa penerapan IPTEK atau PKMPI. Ini dulu namanya PKMT, sekarang udah ganti namanya jadi PKMPI. Pada PKM penerapan IPTEK ini, program menerapkan itu program tujuan untuk mendorong mahasiswa mau keluar dari kampus untuk melihat segala macam bentuk kebutuhan atau permasalahan pada masyarakat produktif sekaligus memberikan solusi IPTEK yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh mitra. Kategori mitra yang diberikan untuk bantuan PKM penerapan IPTEK ini adalah mulai dari mitra usaha berskala mikro atau kecil seperti toko, industri, rumahan, pedagang kaki lima, atau koperasi. Industri berskala menengah sampai industri yang berskala besar sesuai dengan persoalan atau kebutuhan prioritas dari mitra. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memotivasi mahasiswa untuk aktif berinteraksi, membangun jejaring profesional dengan dunia usaha, mampu mengidentifikasi persoalan atau kebutuhan mitra usaha, dan menemukan solusi berdasarkan IPTEK yang siap diterapkan. Berbanding terbalik dengan mitra dari PKMPM tadi, pada PKMPI ini, itu kata kuncinya, mitra tersebut adalah mitra yang profit. Artinya setiap bulannya jelas berapa dana kegiatan cost flow-nya itu, berapa dapatnya, berapa untung, berapa ruginya, berapa laba produksi, segala macamnya. Tetapi untuk PKM penerapan IPTEK ini lebih didominankan kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro, usaha rumahan, dan lebih kepada teknologi, pemberian bantuan berupa teknologi, misalnya alat produksi, alat pengolahan. Adapun seperti program-program PKM lainnya, itu pada PKMPI ini mahasiswa juga dituntut untuk membuat laporan kemajuan, laporan akhir,
produk dan alat, kemudian buku panduan penggunaan alat. Kemudian juga diminta untuk menerbitkan artikel ilmiah. Bagaimana menulis PKMPI ini? PKMPI ini memerlukan mitra UMKM dan itu berada pada satu lokasi usaha yang menetap. Kalau tadi di PKM PM itu berada pada satu nagari, kalau PKMPI itu pada satu lokasi dan bersifat menetap. Kemudian kita harus memahami bagaimana kondisi kebutuhan mitra. Kita dapat mengetahuinya dengan melakukan wawancara bersama pemilik mitra tersebut untuk mengamati proses kegiatan yang ada pada mitra. Nah, mitra bersifat profit di mana pendapatan mitra jelas setiap bulannya. Dari itu kita dapat mengetahui bahwasanya setiap bulannya penghasilannya segini, kemudian untungnya segini, ruginya segini, berapa modal awal, berapa hasil yang didapat di akhir. Kemudian solusi yang diberikan kepada mitra berupa produk yang layak pakai. Dengan begitu, adapun sumbangsih mahasiswa pada mitra tersebut adalah produk yang bisa digunakan mitra untuk kegiatan produksi di mitra tersebut. Bukan lagi prototipe, tetapi memang sudah alat yang sudah bisa digunakan. Nah, seterusnya itu ada PKMKC. PKMKC itu Karsa Cipta. Nah, pada bagian akhir ini, konstruksi ide PKMKC itu masuk ke dalam tahap fase inspirasi, yaitu karsa, kemudian fase konstruksi, ada namanya ide, dan kemudian fase implementasi, ada namanya karya. Dan selanjutnya itu ada penyempurnaan karya. Untuk pada fase inspirasi itu kita harus mengetahuinya berdasarkan riset yang telah ada, kemudian untuk penyempurnaan gitu biasanya sudah melakukan komersial. Tujuan dari PKM ini itu untuk menumbuh kembangkan kreativitas mahasiswa dan inovasi mahasiswa berbasis iptek dalam upaya menghasilkan suatu produk, baik itu berwujud sistem ataupun desain model barang dan prototipe, desain kesenian kontemporer, aplikasi produk, literasi, atau jasa layanan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, instansi pemerintah, ataupun dunia usaha. Untuk PKMKC ini, sumber inspirasinya itu bisa kita dapatkan melalui riset yang baru sampai tahap desain dan belum ada prototipenya. Kemudian ada solusi atas permasalahan di masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha, atau penyempurnaan dari fungsi produk yang telah ada. Pada PKMKC ini, luarannya cuma laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah serta prototipe dari produk. Lantas bagaimana kita untuk dapat menulis proposal PKMKC ini? Kita harus dapat berdiskusi dengan tim, menemukan impian karya yang realistis yang dapat diwujudkan dan bermanfaat itu bagi masyarakat, bagi industri, negara, serta merupakan pengembangan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pada PKMKC ini, pilihlah ide yang dapat direalisasikan dalam jangka pendek. Artinya ide-ide dari teman-teman semuanya dapat diaplikasikan dalam waktu dekat dengan landasan karya yang baru dan bersifat ilmiah. Bersifat ilmiah artinya karya kita tuh dapat masuk akal, dapat diterima, dan dipaparkan secara logis serta ilmiah. Ada juga selanjutnya itu pada PKM 5 bidang itu PKM GFK, Gagasan Futuristik Konstruktif, atau PKM GFK. Berdasarkan SDGs pada tahun 2015 sampai 2030, Sustainable Development itu telah dijadikan tujuan pembangunan berkelanjutan di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Isu yang terangkum dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut menjadi acuan utama dalam pemilihan topik PKM GFK ini. PKM GFK bertujuan untuk memotivasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya, memikirkan tata kelola yang futuristik, konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia maupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Kesemuanya dimulai dari gagasan, lalu dilanjutkan dengan narasi, dan akhirnya diwujudkan dalam karya. Nah, berikut ada 17 tujuan pembangunan SDGs tersebut. Nah,
tanpa bagaimana SDGs tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih, sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi, industri inovatif dan infrastruktur, mengurangi kesenjangan, kemudian keberlanjutan kota dan komunitas, serta ada konsumsi dan produksi tanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada aksi terhadap iklim, kehidupan bawah laut, kehidupan di darat, institusi peradilan yang kuat, perdamaian, kemitraan untuk mencapai tujuan. Pada tahun-tahun sebelumnya itu PKM GFK ini banyak mengambil isu tentang korupsi, narkoba, NKRI, bencana alam, bencana daerah, konservasi satwa liar. Adapun untuk PKM GFK ini luarannya minta itu sebuah video yang kita upload di channel YouTube ketua, karena tujuan berkelanjutan atau penggandung solusi keprihatinan bangsa. Kemudian juga diminta untuk membuat laporan kemajuan dan laporan akhir. Bagaimana menulis proposal PKM GFK ini? Untuk menulis proposal PKM GFK ini itu didiskusikan gagasan atau ide kreatif yang dapat direalisasikan dalam jangka panjang. Berbeda dengan PKM-KC tadi, kalau PKM-KC tadi itu ide dapat direalisasikan dalam jangka pendek. Kalau PKM GFK itu dalam jangka panjang. Tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya untuk PKM GFK kita tidak membuat alat atau prototipe, tetapi kita membuat video. Jadi dalam video tersebut kita dapat memaparkan bagaimana keadaan di masa depan. Namanya gagasan future ke depan, masa depan. Kemudian landasan harus bersifat ilmiah dan masuk akal. Nanti diberikan landasan tetapi tidak dapat diterima dengan akal sehat. Selanjutnya itu gagasan dapat memecahkan masalah yang sejalan dengan SDGs. Ya, sesuai dengan SDGs tadi terdapat 17, dan selanjutnya itu juga perhatikan lingkungan sekitar dan topik yang sedang hangat-hangatnya. Biasanya untuk PKM GFK ini itu kebanyakan kasus yang diambil itu tentang kejadian yang sedang hangat-hangatnya pada saat ini. Adapun untuk pedoman menulis PKM sendiri, ini sudah masuk ke semuanya ya, PKM GFK, PKM KC, PKM PI, PKM RE, SATA, PKM PM, itu kita yang perlu kita ketahui, pahami format penulisan dari PKM itu sendiri, yaitu seperti ukuran kertas, margin, spasi, font, peletakan nomor halaman, angka Romawi kecil sebelum pendahuluan, peletakan nomor halaman, angka Arab dimulai dari pendahuluan. Ya, untuk PKM sendiri itu ukuran kertasnya menggunakan kertas A4 dengan margin itu 433, 4 di kiri, 3 di atas, 3 di kanan, dan 3 di bawah. Kemudian spasinya 1,15. Dengan font Times New Roman, ukuran font yaitu 12. Untuk peletakan halaman sendiri itu pada PKM untuk bagian daftar isi, daftar gambar itu penomoran halaman diletakkan pada halaman bawah bagian kiri, bagian kanan. Kemudian untuk mulai dari pendahuluan sampai seterusnya itu diletakkan pada atas bagian kanan. Kemudian kita juga harus paham apa perbedaan dan karakteristik dari masing-masing PKM. Nanti kita mau bikin PKM PI, nyatanya lebih berat kepada PKM PM. Misal dalam PKM PI kita membuat alat, kemudian kita lebih berat kepada PKM PM. Lebih baiknya kita harus memahami dulu kita mau bikinnya tuh untuk masyarakat profit atau non-profit. Kemudian pahami juga larangan dalam penulisan, misal jumlah halaman. Karena dalam PKM sendiri itu jumlah halaman inti mulai dari pendahuluan hingga daftar pustaka itu dimaksimalkan 10 halaman. Artinya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan daftar pustaka itu total halamannya itu 10. Selanjutnya itu ada pelanggaran aturan yang berakibat pada pemberian skor karena tidak memahami hal tersebut, karena kita nulis proposalnya melebihi dari aturan yang ditentukan sehingga dapat berakibat pada pemberian skor.
Nah, seperti ini. Ini jenis marginnya itu 4, 3, 3, 3. Dengan jenis huruf, jenis fontnya yaitu Times New Roman dan ukuran 12 dengan spasi 1,15. Ini merupakan syarat mutlak dalam penulisan PKM. Artinya jika tidak sesuai dengan panduan yang ini, dengan margin yang telah ditetapkan, font yang telah ditetapkan, itu sudah langsung tidak lulus untuk tahap seleksi administrasi. Nih, untuk penomoran halaman, daftar isi diberi dengan halaman huruf I2, I3 yang diletakkan di sudut kanan bawah. Nih. Kemudian untuk bab 1 pendahuluan dan seterusnya, itu dimulai dengan angka 1 sampai seterusnya, diletakkan pada kanan atas. Dan juga untuk halaman isi ini itu dimaksimalkan 10 halaman, tidak boleh lebih, tetapi kurang boleh. Nah, untuk penulisan daftar pustaka itu mengacu kepada jenisnya yaitu Harvard Style. Seperti kita ketahui bahwanya jika daftar pustaka dikutip dari buku, maka yang perlu dilakukan penyusunannya yaitu penulis pertama, penulis kedua dan selanjutnya, nama belakang dan nama depan disingkat, tahun publikasi, judul buku dicetak miring, dan edisi dari buku tersebut, kemudian siapa penerbitnya. Selanjutnya itu jika penulisan dari referensi dari artikel atau jurnal, itu penulis pertama, penulis kedua, dan seterusnya. Selanjutnya itu tahun publikasi, judul artikel, nama jurnal, dan volume, serta halaman dari artikel yang dikutip. Untuk seterusnya juga itu penulisan dari proceeding seminar atau konferensi, itu penulis pertama, penulis kedua, dan selanjutnya. Kemudian tahun publikasi, judul artikel, kemudian nama konferensi, tanggal, bulan, dan kota, tahun, serta negara, dan selanjutnya itu halaman dari proceeding tersebut. Jika rekan-rekan mahasiswa lainnya itu mendapatkan sumber referensi dari disertasi, skripsi, atau tesis, itu kita perlu perhatikan juga bagaimana tulisannya, itu penulis, kemudian tahun publikasi, judul dari skripsi, tesis atau disertasi, dan universitas. Dan selanjutnya itu ada terakhir, itu sumber penulisan dari website. Jika teman-teman mahasiswa dapat referensi dari website, itu sah-sah saja dengan catatan sesuai dengan panduan, yaitu penulis pertama, penulis, nama depan dan belakang disingkat, kemudian tahun, judul yang dicetak miring, alamat, dan tanggal akses, itu alamatnya alamat URL. Nah, untuk sampai ke PIMNAS sendiri itu ada analisis yang perlu dilakukan, yaitu pada tahap penilaian proposal PKM itu bobot nilai maksimalnya tuh 30% untuk sampai ke PIMNAS. Raih nilai proposal PKM setinggi-tinggi mungkin. Dengan formatnya itu tuh yang dinilai format dan konten gitu. Jadi setelah kita upload nanti proposal PKM ini, selanjutnya itu ada penilaian administrasi. Di penilaian administrasi inilah apakah sesuai dengan panduan atau tidak, bagaimana marginnya, fontnya, kemudian tata tulisnya. Nah, dari sinilah dapat dilakukan penyaringan awal. Setelah itu, setelah lulus nantinya, andai jika proposal kita lulus pada tahap seleksi administrasi, barulah dilakukan penilaian konten. Bagaimana dengan ide mahasiswa ini? Jadi, jika ide kita kreatif, ide kita bagus, tapi salah dalam hal penulisan, maka itu tidak bisa juga lulus. Dan jika tulisan kita bagus, rapi, tetapi konten tidak menarik, juga tidak lulus. Artinya format dan konten harus sesuai dengan panduan. Harus sebagus mungkin, harus sesuai dengan panduan dan rapi. Selanjutnya, untuk dapat sampai ke PIMNAS, itu raihlah nilai laporan akhir, laporan kemajuan setinggi-tinggi mungkin. Karena nanti jika seandainya rekan-rekan mahasiswa lainnya itu proposal PKM-nya didanai, kita harus mendapatkan nilai laporan kemajuan yang setinggi-tinggi mungkin. Karena bobotnya 20% untuk sampai ke PIMNAS. Jangan sampai tidak mengupload laporan kemajuan dari kegiatan PKM ini.
Kemudian ada yang 50% yaitu raih nilai presentasi PKP 2 setinggi mungkin. Kalau PKP 2 ini itu kepada Monef. Artinya pada saat presentasi menyampaikan laporan kemajuan, laporan kegiatan tersebut, kita harus maksimal karena bobot yang paling tinggi itu jatuhnya di nilai presentasi PKP 2 ini. Itu bisa mungkin rekan-rekan mahasiswa bagaimana cara memikirkannya, yang penting tampilkan semaksimal mungkin di hadapan juri pada saat PKP 2 nanti. Nah, baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Jika ada yang ditanyakan, mungkin kembalikan dulu kepada moderator. Ada yang salah, mohon dimaafkan. Baiklah, terima kasih kepada narasumber kita kali ini, kepada Bang Aprizal Saputra. Mungkin ada dari rekan-rekan semua yang ingin bertanya, dipersilahkan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan dengan cara raise hand ataupun aktifin mikrofonnya. Ada nih Bang, salah satunya di chat. Dibaca ya Bang, katanya gini, Assalamualaikum Bang, nama saya Muharnisa Sandika dari Pendidikan IPA 20. Izin bertanya Bang, mana sebaiknya memilih bidang terlebih dahulu atau lebih memilih ide yang ingin diangkat Bang? Mungkin Bang Aprizal Saputranya bisa menjawab pertanyaan dari Muharnisa Sandika. Silahkan Bang. Baik, terima kasih moderator. Itu ada pertanyaan dari Muhardika Sandika. Baik, ya langsung saja saya jawab. Sebenarnya untuk PKM sendiri yang paling penting itu ide. Bagaimana dengan ide kita? Nantilah jenis PKM-nya, mau PKM KC, mau PKM PI, mau PKM PM. Kalau kita mau bikin PKM PM tapi tidak ada ide kan sama juga tidak ada jadinya. Jadi untuk yang lebih didahului itu ide, apa yang akan dilakukan? Apa ide atau inovasi-inovasi yang akan diberikan? Nanti setelah itu jenis PKM itu nanti bisa menyesuaikan. Misal seperti saya di tahun 2021 ini juga ikut buat PKM, alhamdulillah didanai juga kan. Ini pengalaman pribadi juga. Pertamanya kami itu idenya sudah ada. Setelah ide sudah ada tersebut, akhirnya bimbingan dengan pembimbing. Kemudian awalnya kami mau bikin PKM PI, penerapan iptek. Setelah dilakukan, dikaji-kaji lebih dalam, kayaknya kalau PKM PI ini tidak cocok. Jadi pembimbing menyarankan untuk ubah jadi PKM KC. Jadi yang penting tuh harus ada ide dulu. Nanti kalau untuk skema yang dipilih mau PKM PI, PKM PM, PKM KC itu nanti belakangan. Yang penting ide. Nomor satu itu ide, dari segala-galanya ide. Tambah niat satu lagi, itu penting. Mungkin itu moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Aprizal yang udah menjawab pertanyaan dari Muharnisa Sandika. Nah, jawabannya tuh yang pertama tuh harus idenya ada dulu ya, Muharnisa, baru bisa deh milih nanti PKM-nya mau diikuti itu yang mana. Nah, mungkin dari ada rekan-rekan yang lainnya yang masih ingin bertanya mengenai PKM 5 bidang ini kepada Bang Aprizal, disilahkan baik itu di forum chat, baik itu menggunakan raise hand atau open microphone-nya. Silahkan pada rekan-rekan semua. Apakah ada lagi dari teman-teman semua yang ingin bertanya? Silahkan ya.
Mumpung abangnya lagi mau ngejawab pertanyaannya gitu. Nah, ada tuh di forum chat yang udah dikirim sama Bang Aprizanya beberapa PKM UNP yang didanai. Nah, silakan buat rekan-rekan semua bisa melihat di sana mungkin dari link yang udah dikirim sama Bang Aprizalnya. Apakah masih ada rekan-rekan yang ingin bertanya? Disilahkan ya. Assalamualaikum, Kak. Ya, silahkan Muharnisa. Boleh bertanya lagi, Kak? Boleh, silahkan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana solusinya jika ada kendala dalam anggota tim, Kak? Kadang nggak sesuai dengan apa yang kita konsepkan. Kadang tim itu juga ngilang-ngilang gitu, Kak. Terus bagaimana solusinya, Kak? Mungkin sekian, Kak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih ya kepada Muharnisa atas pertanyaannya. Sekali lagi disilahkan kepada Bang Aprizal Saputra untuk menjawab pertanyaan dari Muharnisa. Ya, baik, terima kasih moderator. Sebenarnya untuk permasalahan ini nih udah banyak terjadi di kalangan mahasiswa. Kadang dalam pelaksanaan PKM sendiri itu awal-awalnya tuh semangat kali. Nanti pas udah didanai, mereka tuh kawan-kawan tuh kadang ada yang lelah, ada yang mikirin kuliah, sehingga hilang-hilang satu-satu aja. Nah, disitulah peran ketua tim ataupun ya kalau saya pribadi itu waktu pendanaan itu kami juga sempat cekcok dengan anggota yang lain karena ya mungkin karena banyak juga kuliah. Tetapi kalau udah seperti itu harus ada yang berkorban. Jadi kalau udah hilang-hilang satu-satu tuh, maka siapa yang paling gimana ya? Tanggung jawab kita aja lagi. Balik ke diri sendiri. Tapi kita yang semangat untuk melaksanakan itu juga harus mengajak. Jangan sampai nanti mereka hilang ya hilang aja. Karena ini tanggungannya uang negara. Ini harus jelas kemana pelaporannya, kemana penggunaannya. Itu pandai-pandai kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk mencari tim yang solid itu bagaimana. Carilah teman-teman yang sefrekuensi. Karena kalau PKM ini kalau tidak sefrekuensi nggak enak ngerjainnya. Harus yang sefrekuensi, yang sama-sama suka sama suka. Jangan sama-sama tidak suka. Jangan ikut PKM ini karena terpaksa, tapi karena suka karena sama-sama mau. Nah, kekompakan tim juga merupakan unsur dapat mendukung kegiatan PKM ini. Cobalah cari tim-tim yang sesuai, yang gimana ya, yang satu frekuensi lah dengan kita, sehingga kita nyaman ngerjakannya, nyaman untuk melakukannya. Nanti kalau tidak, nanti dia hilang-hilang aja satu-satu. Tapi kembali lagi kepada ketua tim ataupun anggota tim agar bisa merangkul yang hilang-hilang itu. Jangan setelah hilang ya biarin aja. Nanti kita yang bekerja sendiri, kita yang kewalahan. Karena laporan mau dibikin, presentasi mau dikerjakan. Sedangkan dihubungi juga nggak bisa. Berpandai-pandai lah dalam mencari anggota tim. Mungkin itu moderator. Baik, terima kasih Bang Aprizal Saputra yang udah ngejawab pertanyaan dari Muharnisa tadi. Nah, gimana Muharnisa atas jawaban yang telah diberikan sama Bang Aprizalnya? Alhamdulillah, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, ada lagi nih Bang ada dua lagi nih Bang di chat. Ini Bang pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia, berasal dari Pendidikan IPA 19. Izin bertanya Bang, apakah boleh menggunakan judul PKM tahun lalu untuk diangkat kembali pada tahun ini Bang? Nah, terus ada lagi nih Bang pertanyaan dari Lastri Handayani dari Pendidikan IPA C 19.
pertanyaan Lastri tentang PKMR, Bang. Nah, untuk PKMR ini, anggota kelompoknya itu jurusannya harus samakah, Bang? Apa tidak? Atau boleh gabung dengan jurusan lain? Nah, satu lagi, Bang. Untuk PKMR ini, berarti kita juga harus melakukan penelitian terlebih dahulu, Bang. Duh, ini nggak satu pertanyaan ya, tapi kayaknya 1, 2, 3, 4, 5 ya, Bang, dari Lastri. Setelah itu baru kita bisa nyusun proposalnya, atau kita mengirimkan proposal terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan penelitiannya. Nah, disilakan kepada Bang Apriza untuk menjawab 2 pertanyaan. Jadinya 7 deh, Bang, 7 pertanyaan. Silakan, Bang. Baik, terima kasih moderator ya. Baik, kita jawab dulu pertanyaan dari Putri Aulia. Apakah proposal tahun lalu itu boleh dikirimkan lagi untuk kegiatan PKM tahun ini, tahun depan misalnya? Kita sebenarnya itu sah-sah saja. Tetapi ada catatan, apabila proposal yang dikirim tahun ini didanai, maka tahun besok tidak boleh dikirimkan lagi. Tetapi jika proposal tahun ini tidak didanai dan ingin diikutkan lagi di tahun depan, otomatis juga tidak akan lulus. Bagaimana caranya biar dapat lulus? Artinya proposal tahun ini yang tidak didanai itu harus diperbaiki. Berarti ada kekurangan, ada kesalahan dalam tulisan atau sebagaimananya, kemudian diperbaiki dan tahun depan baru bisa diupload lagi. Sebenarnya boleh, tetapi kalau sudah didanai itu tidak boleh. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan dari Lastri Handayani ya. Ya, izin bertanya, Bang. Pertama pertanyaannya tentang PKMR. Nah, untuk PKM anggota kelompoknya, untuk PKM sendiri itu PKM apapun jenis PKM-nya itu sangat dianjurkan lintas prodi. Jadi misal kalau di matematika misalnya, matematika kan itu ada 2 program studi, itu ada program studi pendidikan matematik, kemudian ada program studi matematika NK kan. Nah itu boleh, tetapi yang tidak boleh itu satu prodi, satu program studi. Kemudian untuk PKM ini juga diusahakan untuk beda angkatan dan beda prodi, berbeda angkatan dan berbeda prodi, tetapi boleh satu jurusan. Karena di tahun saya waktu 2020 itu saya ikut PKM yang sampai PIMNAS itu satu jurusan, kami satu jurusan, tapi beda prodi. Prodi saya S1 Teknik Mesin dan anggota yang lain itu program studinya Pendidikan Teknik Mesin. Dan kami juga berbeda angkatan. Nah, itu syaratnya tuh. Kemudian boleh digabung dengan jurusan lain, boleh. Dan itu sangat dianjurkan jika ada misal PKM riset tentang ilmu hukum atau ilmu fisika misalnya. Itu bisa misal tentang fisika listrik, itu bisa diajak anak elektro atau bisa diajak anak elektronika. Kemudian ada hukum fisika yang mekanikalnya, bisa itu diajak anak mesin, anak teknik. Itu sangat dianjurkan. Nah, kemudian PKM ini kita juga harus melakukan penelitiannya terlebih dahulu. Sebelumnya untuk PKMR ini kita diminta untuk melakukan penelitian. Tetapi untuk lebih matang nantinya, jika setelah didanai, tentu kita sebelumnya juga perlu melakukan riset-riset, tetapi tidak perlu melakukan penelitiannya, tetapi cukup dari referensi seperti jurnal-jurnal yang saya sampaikan tadi, artikel, atau yang pernah publis sebelumnya. Kemudian nanti dilakukan inovasi pada PKM riset selanjutnya. Setelah itu baru kita menyusun proposalnya. Sebenarnya bukan mengadakan tentang risetnya, tetapi riset kepada referensi yang mau dituliskan kepada proposal. Artinya kita bidang kajian PKM kita itu tentang riset, tetapi kita tidak melakukan riset sebelumnya, tidak mengetahui apa yang akan kita tulis ke depannya, tidak mengetahui jenis-jenisnya. Tentu kita juga harus mengetahui sebelumnya kan untuk melakukan penelitian tersebut. Sudah sampai mana orang meneliti. Kita harus tahu. Setelah itu baru dilakukan penulisan proposalnya, apa yang mau diinovasikan dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tersebut. Kemudian untuk pengiriman proposal,
Kemudian apa lagi nih? Atau mengirimkan proposal terlebih dahulu baru kemudian dilakukan penelitian ya. Ya, kalau untuk PKM riset ini kita perlu melakukan pengiriman proposal dulu. Setelah nantinya dilakukan pengiriman proposal dan telah didanai, baru menjalankan programnya. Artinya misal kita mau riset, berarti kita harus melakukan risetnya setelah itu. Apa riset yang kita tulis di proposal harus itu yang kita kerjakan. Nah, kemudian mungkin itu sudah terjawab, moderator. Terima kasih kepada Bang Iya. Afrizal Saputra yang udah ngejawab pertanyaan dari Putri dan Lastri. Baiklah, udah diucapin nih Bang. Baik Bang, terima kasih banyak Bang, katanya Lastri sama Putri Bang. Nah mungkin dari teman-teman yang lain atau rekan-rekan yang lainnya yang ingin bertanya masih ada, disilahkan ya di forum chat ataupun menggunakan reaction di fitur Zoom-nya dan buka mikrofon. Selagi kita menunggu siapa yang ingin bertanya, mungkin kita bisa sesi foto bersama dulu ya rekan-rekan semuanya. Untuk itu silahkan kepada rekan-rekan semua buka kameranya untuk mengaktifkan kameranya. Dipersilakan buat rekan-rekan semua untuk mengaktifkan kameranya. Untuk slide pertama, disilakan untuk menebarkan senyum cantiknya semuanya dengan hitungan 1, 2, 3. Sabar ya. Selanjutnya untuk slide kedua, silahkan tebarkan senyum-senyum cantiknya dengan hitungan 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, dipersilahkan untuk mengeluarkan senyum-senyum cantiknya dalam hitungan 1, 2, 3. Untuk slide keempat, semuanya nggak aktif. Bagaimana ini? Dalam hitungan 1, 2, 3. Nggak apa-apa. Untuk slide kelima, begitu. Tidak ada yang aktif. Mungkin udah semuanya
kita berfoto bersama. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan semua yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dipersilahkan kepada rekan-rekan semua. Jika tidak ada, mungkin kita bagaimana panitia? Diakhiri atau bagaimana panitia? Mungkin kita bisa lanjut ke sesi doa aja, Debbie, kalau kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Kori. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada narasumber kita kali ini, Bang Aprizal Saputra, yang telah memberikan banyak ilmunya untuk kita semua rekan-rekan. Baiklah, untuk acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Aditya Nugraha. Kepada Aditya Nugraha, disilahkan.
Sembari menunggu pembacaan doa, kepada rekan-rekan semua yang belum mengisi absensi, disilahkan untuk mengisi absensinya yang sudah disebarkan di forum chat. Baiklah, dipersilahkan kepada Aditya Nugraha untuk pembacaan doa. Baiklah, sekali lagi maaf untuk rekan-rekan semua, dipersilahkan kepada Aditya Nugraha untuk pembacaan doa. Sepertinya Ditya kendala jaringan deh Debbie, soalnya barusan keluar lagi. Baik, Kak Kori.
Adit udah gabung lagi, Debbie boleh dimulai aja doanya. Baiklah, terima kasih pada Kak Kori. Disilahkan kepada Adit untuk pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa jidatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawlan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nari ahwa indal isa. Allahumma rabbana taqabbal minna sana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa tamin tasira ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna sholat, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dzunubana wa walidayna warhamna kama bayani sagira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ditya Nugraha. Berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan menyinggung perasaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik, jangan ada yang keluar dulu ya, karena kita mau isi absen. Absennya akan dibagikan oleh Kak Lastri. Nanti dikasih waktu 8 menit ya, nanti baru ditutup linknya. Jadi lewat dari 8 menit, absennya ditutup. Sedikit informasi untuk peserta webinar sore hari ini, dimohon untuk tidak forward link yang diberikan di kolom chat, jangan disebar karena data untuk absen 1 tadi sudah berlebih, tidak sesuai dengan jumlah peserta yang ikut dalam Zoom. Jadi mohon untuk tidak forward link yang diberikan. Terima kasih. Apakah adik-adik sudah ngisi absen semuanya?
Oke, absennya dari panitia ditutup ya, Adik. Terima kasih sudah mengisi absen dan hadir di kegiatan kita kali ini. Baik, terima kasih Bang Apriza Saputra. Terima kasih Bang narasumber dan rekan-rekan sekalian. Akhirnya. Bagi yang sudah mengisi absen, dipersilahkan keluar dari Zoom ya, Adik.